Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sesuai dengan kesepakatan kita pada rapat dinas secara virtual tanggal 15 Juli 2021 yang lalu, bahwa pembelajaran kita atau proses pembelajaran kita pada semester ganjil tahun 2021-2022 tetap dilaksanakan secara daring. Nah, untuk itu berarti daftar hadir yang akan diisi oleh siswa juga merupakan daftar hadir yang disajikan secara daring melalui format yang seragam untuk semua guru, yaitu menggunakan Google Form. Berikut ini kita akan membahas bagaimana cara merekap daftar hadir yang sudah diisi oleh siswa melalui Google Form tersebut. Bapak Ibu, pada beberapa saat yang lalu telah di-share link untuk daftar hadir siswa melalui grup WA kita, yaitu berupa file Google Form, yaitu yang pada layar tampak seperti ini. Saya ambil contoh untuk pendidikan agama kelas 10. Nah, Google Form seperti biasa. Untuk Google Form ini siswa akan mengisi daftar hadir setiap pelajaran yang sesuai pada hari tersebut, yaitu sebagai contoh misalnya kita ambil 10 MIPA 1, maka jika kita next, maka akan langsung menuju ke pilihan siswa 10 IPA 1, 10 IPA 1. Kemudian kalau kita next lagi, contoh kita ambil misalnya Adam Sulaiman, jika kita next lagi, maka akan menuju ke daftar kehadiran siswa, yang yaitu berupa hadir, izin, sakit, atau dispen. Nah, di sini memang alfa atau tanpa terangan tidak saya munculkan. Mengapa? Kalau dia tidak hadir, berarti otomatis kita anggap dia tidak mengisi absen, berarti dia kita anggap alfa atau tanpa keterangan. Jadi seperti ini Bapak Ibu, kalau siswa mengisi daftar hadir yang sudah kita share kemarin. Kita ambil sebagai salah satu contoh tadi menggunakan pendidikan agama kelas 10. Nah, Bapak Ibu, yang akan kita bahas di sini yaitu bagaimana cara kita merekap daftar hadir yang sudah diisi oleh siswa, yang setelah diisi oleh siswa tadi, yaitu berupa Google Sheet yang merupakan responsis dari siswa pada saat dia mengisi daftar hadir. Nah, sebenarnya rekap daftar hadir ini dilakukan oleh TU, Tapi kelemahannya, jika hanya dilakukan oleh TU, maka Bapak Ibu tidak bisa mengontrol atau tidak bisa mengetahui apakah siswa kita pada saat mengikuti pelajaran dia mengisi daftar hadir atau tidak. Kenapa? Karena tugas dari TU dia tidak mengetahui Bapak Ibu mengajar hari apa. Dia tugasnya hanya merekap. Nah, untuk itu lebih baik Bapak Ibu juga ikut merekap kehadiran siswa melalui Google Form ini. Nah, Bapak Ibu untuk mendapatkan file-file ini, responsis dari siswa, Bapak Ibu silakan nanti kirim ke saya alamat email beserta mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Itu Bapak Ibu. Jadi sekarang kita bahas bagaimana cara kita merekap daftar hadir. Nah, isi dari rekapan daftar hadir ini sebenarnya seperti ini Bapak Ibu. Isinya sebenarnya hanya satu, yaitu respon ini saja. Responnya berupa timestamp, pilih kelas 10 MIPA 1 dan seterusnya sesuai dengan apa yang ada pada Google Form ini. Nah, tugas kita Bapak Ibu, bukan tugas kita, jika siswa sudah mengisi daftar hadir, maka di sini akan ada nama-nama siswa, kemudian kelasnya, dan saat, tanggal, dan jam berapa dia mengisi. Nah, itu tugas kita Bapak Ibu untuk merekapnya ada di sheet yang ini. Sheet 10 MIPA 1, MIPA 2, MIPA 3, MIPA 4, dan seterusnya sampai sheet 10 IPS 2, karena dia kelas 10. Nah, Bapak Ibu, sebagai contoh saya ambil untuk 10 MIPA 1. Nah, Bapak Ibu, seperti ini tampilan untuk rekapan kita pada saat siswa sudah mengisi daftar hadir. Jadi isinya, karena ini agama, maka mata pelajarannya
Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, wali kelas 10 MIPA 1, Ibu Murni SPD, kemudian ada keterangan di sini, ada tangan di sini, kemudian ada nama-nama siswa di sini. Semua nama siswa kelas 10 MIPA 1 ada di sini. Kemudian di sini merah-merah ini adalah keterangan atau kehadiran siswa. Jika dia nanti Adam Sulaiman mengisi hadir, maka akan pada tanggal ini akan terdapat hadir. Pada tanggal berikutnya, misalnya dia hadir lagi di sini dan seterusnya. Ada hadir atau izin atau sakit atau dispen. Nah, jika dia tidak mengisi absen, otomatis dia akan berwarna merah. Jadi pada saat dia mengisi absen, hadir atau izin atau sakit atau dispen, maka warna merah ini akan berubah. Nah, tapi jika dia tidak mengisi absen, kita anggap dia adalah apa? Warna merah ini tidak akan berubah. Kenapa? Karena dia akan tetap berwarna merah, kita anggap sebagai dia alfa. Nah, itu Bapak Ibu. Itu ya. Jadi tugas Bapak Ibu sebenarnya sederhana. Tugas Bapak itu hanya mengisi tanggal di kolom-kolom ini, Tanggalnya apa? Sesuai di sini saya kasih keterangan, sesuaikan dengan tanggal mengajar atau lihat di sheet respon ini. Nanti di sini ada tanggal mengajar tanggal berapa atau tanggal siswa ngisi tanggal berapa. Itulah yang kita isikan di sini nanti dengan format MM itu mon bulan, kemudian D hari berarti Y tahunnya. Jadi kita isikan di sini seperti menggunakan format bahasa Inggris Bapak Ibu ya. Bulan, tanggal dan tahun. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini ada 3, sengaja hanya saya buat hanya 5 kali pertemuan Bapak Ibu, 5 kali pertemuan. Jadi setelah 5 kali pertemuan, Bapak Ibu nanti tinggal di print aja file ini, maka akan terekap lah berapa kali siswa absen, hadirnya berapa, izinnya berapa, sakitnya berapa, dispen berapa, dan alpanya berapa. Ini nanti akan otomatis terisi di sini Bapak Ibu. Ya, setelah itu Bapak Ibu, jadi itu tugas pertama Bapak Ibu, mengisi tanggal-tanggal ini sesuaikan dengan tanggal yang ada di sheet respon ini. Dan yang terakhir Bapak Ibu hanya mengisi tanggal pada saat Bapak Ibu mau mencetak atau print dokumen ini. Jadi di sini tanggal ini kan belum ada tanggal, hanya saya buat tanggal bulannya. Di sini Bapak Ibu tinggal menyesuaikan aja, sesuaikan dengan tanggal saat Bapak Ibu mencetak dokumen. Nah, misalnya Bapak Ibu tanggal diisikan tanggal 30 Agustus, nah masuk di sini ganti aja di sini 30 Agustusnya seperti ini buat 30. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Tinggal 30 itu udah. Bapak Ibu hanya mengisi itu aja Bapak Ibu, tapi menyesuaikan tanggalnya, menyesuaikan tanggal yang ada di sheet respon ini. Nah, seperti Bapak Ibu. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak Ibu ya, saya ambil file respon kelas 12 untuk mata pelajaran biologi Bapak Ibu. Mata pelajaran biologi. Nah, kenapa saya ambil mata pelajaran biologi? Karena ternyata Pak Sutarmo selaku guru kelas 12 sudah mulai mengaplikasikannya ke siswa untuk mengisi absen ini. Jadi absennya seperti ini Bapak Ibu. Kalau saya buka ya, ini kalau kita double klik akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Seperti ini munculnya. Nah, jadi di sini siswa setelah mengisi absen atau daftar hadir, maka di sini siswa tanggal bahkan waktunya juga muncul Bapak Ibu. Misalnya tanggal Zainuri dia mengisi absen pada tanggal 15 bulan 7 2021. Keterangannya hadir. Kemudian siswa kelas 2 IPA 3 juga, Rusnaini, dia mengisi juga tanggal 15 bulan 7 2021, dia juga hadir. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kalau seandainya siswa kita mengisi daftar hadir bukan tanggal 15? Nah, kan itulah yang saya katakan tadi, yang mengetahui kita mengajar tanggal berapa Bapak Ibu. Maka kalau seandainya siswa tidak mengisi absen tanggal 15 ini, misalnya dia seperti ini, ada siswa IPA
mengisi absen pada tanggal 16. Nah, tanggal 16. Padahal mungkin mata pelajarannya pada tanggal 15. Nah, maka tugasnya Bapak Ibu tinggal diganti aja ini menjadi tanggal 15. Misalnya kita buat tanggal 15. Nah, gini. Kita ganti aja tinggal. Ya. Ini juga misalnya kita ganti tanggal 15. Nah, ini adalah file respon yang sudah diisi oleh siswa. Nah, bagaimana tugas kita? Seperti saya katakan tadi, tugas kita merekap absen ini. Tugas kita merekap absen yang sudah diisi oleh siswa ini. Daftar hadir yang sudah diisi oleh siswa ini. Tapi sederhana Bapak Ibu, kita merekapnya seperti saya katakan tadi. Contoh yang pertama kita ambil 12 kayaknya nggak ada. Oh ya, 12 masih kenapa? Karena Pak Marsudi Pak Tarmo tidak mengajar 12 IPA 1, tapi yang 12 IPA 1 diajar oleh Pak Tarmo. Jadi kita lompat aja langsung ke 12 IPA 3. Nah, di sini Bapak Ibu. Nama gurunya Sutarmo MPDI. Nah, tugas kita Bapak Ibu mengisi tanggal di kolom-kolom ini nanti, tanggal di kolom ini. Nah, kita isi tanggalnya. Sesuaikan dengan tanggal yang ada di sheet respon ini. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu. Tanggal pada saat siswa melakukan pengisian daftar hadir itu tanggal 15 bulan 7 2021. Nah, mengisi tanggal di sini sama persis dengan tanggal yang ada di sheet respon ini, yaitu kita dulukan tanggal bulannya, baru tanggal, baru tahun. Jadi Bapak Ibu di sini kita ketikkan 7 garis miring 15 bulan 7 tanggal 15 2021. Kalau kita enter akan seperti ini dia Bapak Ibu. Artinya apa? Artinya otomatis akan terisi tanggal 15 bulan 7, tanggal 15 bulan 7. Jadi walaupun kita ketikkan tanggal 7 tanggal 15 bulan 7 tanggal 15, kita dulukan bulannya, tapi di sini otomatis tetap terisi mulai tanggalnya baru bulannya. Gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu ya, kayak saya tadi salah isi, kita isi di kelas MIPA 3 Bapak Ibu yang diajar oleh Pak Sutarmo tadi kan MIPA 3. Nah, di sini kalau kita belum isi tanggal, di sini Bapak Ibu, ini masih kosong semua. Tapi setelah kita isi tanggal bulan 7 tanggal 15 tahun 2021, otomatis di sini tanggal bulan. Nah, maka otomatis di sini akan terisi hadir kosong. Kalau kosong berarti dia tidak mengabsen dan seterusnya sampai sini. Kita lihat di sini, coba kita buktikan bahwa Riko Ardinata dia sakit. Betul nggak di sini? Riko Ardinata, mana Riko Ardinata? Riko mana Riko? IPA 3 mana Riko. Ah, ini Riko Ardinata sakit, yang lainnya hadir. Nah, jadi sederhana Bapak Ibu, kita isinya tanggal 15, kita isikan tanggal 15, otomatis di sini akan terisi. Kemudian misalnya juga IPA 4, kita kopikan aja, yang ini kita kopikan aja tanggalnya, kita taruh di sini. Nah, otomatis ya Bapak Ibu, otomatis. Kemudian kita kopikan lagi ke IPA 5 misalnya, otomatis dia akan terisi. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu yang merekap daftar hadir ini, Bapak Ibu akan langsung tahu siswa ini dia tidak mengabsen. Mungkin dia tidak mengabsen bukan berarti dia tidak hadir, bisa saja dia lupa. Makanya bisa saja dia mengabsen tanggal misalnya tanggal 16 mengabsennya. Contoh yang mengabsen tanggal 16 itu adalah Eli Andriani. Maka Eli Andriani tanggal 16 karena tanggal 16 belum ada Eli Andriani di sini. Mana Eli Andriani ini? Eli Andriani masih kosong, kita anggap alfa. Nah, makanya karena kita yang tahu, kita yang mengajar tanggal berapa, maka ini kita ganti menjadi tanggal 15. Nah, tanggal 15 kita enter. Eli Andriani tadi Eli Andriani dia akan langsung menjadi hadir. Atau misalnya Eli Andriani tadi dia tidak hadir karena sakit. Kita misalnya karena dispen. Nah, kita buat dispen D. Nah, maka otomatis akan terisi D.
Nah, yang lain ini kenapa? Karena dia pada tanggal 15 dia belum mengisi absen, Bapak Ibu. Nah, sehingga di rekapan ini karena baru satu kali pertemuan dia hadir satu kali. Sedangkan izin kosong, sakit kosong, dispen kosong, alpanya 4. Ya mengapa ya? Karena siswa belum mengisi tanggal-tanggal ini. Ya, pertemuan kedua belum mengisi, guru juga belum mengisikan tanggalnya. Tanggal seterus misalnya di sini tanggal 22, tanggal 29 dan seterusnya. Di sini harus kita isi. Jadi kalau siswa di sini ada mengisi absen, nanti misalnya saya misalkan aja di sini absennya saya balikkan dulu Bapak Ibu ya. Saya balikkan dulu. Misalnya si kita ambil aja misalnya kelas 12 dengan 12 IPS ini enggak ada. Misalnya si Ramdhani Sulaiman ngisi absennya tanggal misalnya udah tanggal 22, tanggal 2 pertemuan kedua Ramdhani Sulaiman IPA 3. Coba kita cek. Kalau seandainya ini tanggal 22 Ramdhani Sulaiman, ini adalah Ramdhani Sulaiman masih kosong kan? Kenapa? Ya karena tanggal 22 dia kosong. Kedua ini kosong. Kita gantikan di sini tanggal 22. 22 saya tarik gini aja. Kok ke bawah? Saya ke samping aja, di sini saya ganti tanggal 22. Nah, maka nanti Ramdhani Sulaiman otomatis akan terisi hadir. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Cara kita merekap daftar hadir dari Google Form yang sudah diisi oleh siswa. Nah, Bapak Ibu, jika sudah terisi semua tanggal-tanggal dari sheet kelas ini, misalnya tanggal 15, tanggal 22, tanggal 29, kemudian tanggal 36, berarti tanggal 29 tambah 36 berarti tanggal 5, tanggal 12 Agustus sudah terisi semua. Bapak Ibu tinggal print aja, tinggal di print seperti ini, hasil printannya nanti tinggal di print. Bapak Ibu hanya tinggal mengprint aja. Saya atur kertasnya kertas A4, marginnya juga sudah diatur. Ini hanya ini batas margin aja Bapak Ibu ya, nggak perlu di ini. Nanti akan penuh kalau jika dia di print Bapak Ibu. Ini di next terus saja Bapak Ibu, karena ini printernya nggak ada. Bisa Bapak Ibu seperti biasa mencetak dokumen seperti biasa, atau Bapak Ibu file ini di download yaitu file download dalam bentuk Excel. Nih, kita download dalam bentuk Excel. Bentar, nah ini dalam bentuk Excelnya seperti ini. Nah, dalam bentuk Excelnya Pak Ibu. Nah, seperti ini Bapak Ibu dalam bentuk Excel. Kalau kita download seperti ini. Nah, IPA 1 seperti ini hasilnya. IPA 1, IPA 2, IPA 3 karena nggak ada IPA 1, IPA 2, IPA 3 seperti ini, IPA 4. Lalu seperti biasa kita print seperti biasa. Tapi kelemahannya di sini kita harus mengatur halaman lagi Bapak Ibu, Maka lebih baik kita untuk print tadi kita langsung menggunakan Google Sheet-nya tadi, bisa langsung di print seperti ini Bapak Ibu, seperti ini langsung. Jadi kita nggak perlu ngatur-ngatur halaman lagi karena udah langsung di print aja. Nah, itu Bapak Ibu ya. Itu cara mengisi daftar hadir melalui Google Form yang sudah diisi oleh siswa. Saya balikkan lagi, ini punya Pak Tarmo tadi, saya pulangkan lagi biar Pak Tarmonya nggak bingung nanti. Ya Pak Ibu, ini ya. Nah, ini tadi tanggal 16. Ini tanggal, saya balikan lagi punya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu merekap absen sampai 5 kali pertemuan, dan sudah di print Bapak Ibu ini harus dihapus ini ya, file yang ada di respon ini harus kita hapus agar apa? Agar file kita itu tidak terlalu banyak, tidak penuh di sini nanti, karena setahu saya nggak tahu ya, ini Google Form ini sampai berapa kalau di sini, kalau hanya sampai 1000 baris, tapi kalau nggak salah 5000. Gini aja lah, pokoknya
setelah Bapak Ibu merekap sampai 5 kali pertemuan ini, Bapak Ibu hapus aja file ini, hapus yang isian dari siswa ini dihapus saja. Caranya gimana? Jangan di del pakai keyboard, tapi kita di sini kita klik kanan, di salah satu tempat klik kanan. Nah, kita pakai delete ini. Del raw ini. Kita delete seperti ini. Jadi betul-betul hilang, bukan karena kita delete pakai clear ini, atau kita delete pakai keyboard ya Bapak Ibu. Jadi kita delete. Nah, resikonya apa? Jika file-file ini belum kita print, maka akan hilang semua. Makanya Bapak Ibu setelah 5 kali pertemuan ini harus di-print. Dan setelah 5 kali pertemuan di-print, maka file yang ada tadi harus kita delete. Nah, kita delete seperti ini Bapak Ibu. Nah, biar file kita tidak terlalu banyak dan tidak memberatkan laptop kita Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu, seperti itu Bapak Ibu ya. Oh ya, tadi saya kelupaan, jangan lupa Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu mencetak dokumen ini, di sini dibuat tanggalnya sesuaikan dengan tanggal pada saat Bapak Ibu mencetak. Saya buat di sini tadi misalnya tanggal 21 ya, buat aja tanggal 21 atau tanggal Agustus atau bulan berapa sesuai dengan Bapak Ibu mencetak dokumen ini. Nah, itu Bapak Ibu. Secara sederhana saya menjelaskan bagaimana cara kita mengisi rekap absen yang sudah absennya yang sudah diisi oleh siswa. Itu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu kalau Bapak Ibu memang kurang jelas, Bapak Ibu boleh tanya langsung dengan saya, nggak usah segan, atau boleh lewat WA, lewat telepon, silahkan. Yang penting Bapak Ibu mau bekerja sama untuk mengisi daftar hadir ini. Walaupun sebenarnya ini bukan tanggung jawab Bapak Ibu, tapi ini adalah tanggung jawab TU. Tapi jika Bapak Ibu tidak mengisi daftar hadir ini, maka Bapak Ibu tidak tahu, tidak bisa mengontrol siswanya mengikuti pelajaran atau tidak. Dia minimal dia mengabsen. Walaupun absen ini tidak sepenuhnya menentukan nilai siswa. Absen ini hanya sekedar kontrol pembelajaran kita, apakah siswa mengikuti pelajaran kita atau tidak. Nah, nilai itu tergantung dari tugas yang dikumpulkan oleh siswa. Itu saja Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu menginginkan file-file Google Sheet untuk merekap absen ini, silakan Bapak Ibu kirimkan WA Bapak Ibu beserta mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Nanti akan saya kirim ke email Bapak Ibu. Seperti biasa, membukanya seperti biasa, buka email Bapak Ibu aja, maka nanti akan muncul file-file ini. Itu saja Bapak Ibu penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.